Sobat Jejak 98, hari ini saya bertemu dengan seorang pemerhati dan pakar politik di Sulawesi Utara. Bapak ini cukup memiliki sejarah panjang tentang berbagai polemik dan luka-liku politik di Sulawesi Utara, sehingga kemudian seperti apa politik di Sulawesi Utara itu terjadi dalam perkembangannya hingga kini. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rodi. Selamat sore Pak Rodi. Sore Pak Rodi. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan politik saat ini. Politik seperti apa yang berkembang di Indonesia dan kemudian secara khusus di Sulawesi Utara itu seperti apa? Jadi gini, kalau bicara politik, kita punya sistem ketatanegaraan yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yaitu berasal dari kata demos, bahasa Yunani kuno. Demos yaitu rakyat, kratos yaitu pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Nah, kalau berbicara sistem politik sudah bukan pemerintahan rakyat, sudah bukan demokrasi. Sekarang kita sudah bentuk negara kekuasaan, bentuk negara. Ya. Panas sekali kita. Oke. Negara kekuasaan. Artinya ini negara itu autokrasi. Jadi sekarang sudah bukan demokrasi. Ini berbicara bentuk sudah bukan demokrasi, sudah autokrasi, sudah negara kekuasaan alias oligarki. Itu yang sekarang sistem. Nah, kenapa kemudian bahwa ketika kita memiliki filosofi tentang demokrasi Pancasila yang kemudian bergeser ke autokrasi, apa nilai-nilai yang tergerus di situ sehingga kemudian Bapak menginterpretasi seperti itu? Ya, kenyataan fakta sekarang. Sekarang kita berikan lembaga demokrasi kan DPR. Ya. Saya mau nanya Pak, yang dulu situ wakil dari mana? Rakyat atau partai? Fraksi-fraksi kan. Jadi negara Indonesia kan konsep kebangsaan kan 4 pilar. 4 pilar itu dasarnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi konsep politik negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yaitu konsep kebangsaan Indonesia terdiri atas beribu ras, suku, agama. Sekarang kalau berbicara konsep kebangsaan, karena dia beribu ras, suku, dan agama, ada agama Kristen, agama Islam, begitu ras, ada Papua, Dayak. Sekarang saya bertanya, konsep kebangsaan apa yang terlalu Dayak, Papua, atau apa? Konsep agama apa tadi? Kristen, Islam atau apa? Nah, disimpulkanlah karena beliau itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Terdiri atas negara Indonesia, dia punya konsep kebangsaan terdiri atas beribu ras, suku, agama, tapi itu satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Itulah dasar negara Indonesia. Kemudian dia tergerus sekarang ini sampai ke oligarki. Oligarki itu apa-apa ya? Jadi kalau berbicara NKRI itu 4 pilar. Maksudnya konsep kebangsaan Indonesia untuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia merumuskan negara Indonesia yang akan dibentuk. Dia lihat ini konsep pertama kan kalau berbicara negara kan rakyat itu bangsa. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas suku apa? Misalnya kalau Eropa, bangsa Eropa satunya suku. Arab satu, Amerika dua. Kebangsanya kulit putih dan kulit hitam. Kalau Amerika dia punya konsep kebangsaan kulit putih kelas nomor 1, kalau kulit hitam kelas nomor 2. Nah, kalau Indonesia konsep kebangsaannya apa? Nah, dirangkumlah beribu-ribu suku dan sebagainya bagi sebagai suatu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini harus dituangkan menjadi aturan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Nah, Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan sesuai keinginan Bhinneka Tunggal Ika bentuk negara yang negara kesatuan itu NKRI. Jadi NKRI itu pilar ketiga. Baru karena negara NKRI itu lambang kenegaranya apa? Bendera merah putih. Jadi inilah
bentuk negara, terakhir sistem politik. Tapi kemudian bergeser ke oligarki yang itu kemudian, apakah itu cukup meresahkan atau tidak? Sangat dirasakan sekali. Kalau contoh, kayak sekarang kan miskin. Sekarang saya bertanya, Pak. Di negara di Indonesia yang adil makmur, yang kaya siapa, yang mampu siapa, dan yang miskin siapa? Artinya fakta yang sebagai Fakta Bapak siapa? itu kan seperti itu ya. Yang mampu siapa? Kalau kemudian itu terjadi seperti itu yang Bapak katakan, nah di Sulut itu bagaimana sih? Sama. Apakah dia menjadi contoh? Pak, lihat saja DPR. Itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi tidak membawa suara rakyat. Suara oknum-oknum. Semua suara oknum. Oknum yang duduk di itu kan mereka yang di DPR kan lewat pemilu. Rakyat tanpa pilih yang memilih. Tapi setelah sudah memilih, partai itu klaim. Itu ada warisnya. Artinya mereka dikungkung oleh partai sehingga kemudian mereka kehilangan Bukan itu atau bagaimana? ini orang yang sudah mewakili rakyat sebenarnya, kemudian partai mengklaim itu wakilnya, itu fraksi. Nah permasalahan sekarang bukan partai, orang-orangnya bernaung di bendera partai menggunakan kekuasaannya, ya kan? Nanti kita akan jelaskan itu APBD dan Lantas seperti apa kemudian rakyat harus bisa dibawa aspirasinya oleh para anggota dewan? Apakah mereka membawa atau tidak yang Bapak lihat selama ini? mereka kembali. Kita mau bikin apa? Rakyat ini kan bodoh. Semua secara dulu yang mesti koreksi. Koreksi itu. Dan saya bersiap untuk koreksi. Bahwa sekarang bukan negara demokrasi. Kalau berarti demokrasi kerakyatan itu demi kebenaran masyarakat adil makmur. Sekarang yang makmur siapa? Mereka. Mereka. Jadi rakyat kemudian mengalami Oknum-oknum di DPR yang menggunakan bendera partai. Partai itu bagus. Tapi oknum-oknum lah. Sekarang ternyata yang kaya sekarang siapa? Saya tidak mau bilang. Yang kaya siapa dan yang miskin siapa? Oke, kalau kemudian Bapak Robi melihat itu, ada tidak harusnya konfigurasi yang dibangun untuk bisa menciptakan harmonisasi? Karena kalau dilihat di sini ada celah disharmonis antara petinggi dan rakyat. Iya. Nah, bagaimana perlu solusi terkait itu? Apa perlu atau apa? Perlu sekali. Waktunya kira-kira bisa singkat atau panjang? Perlu restorasi politik. Menghimbau pada mereka kembali ke kalau mereka tidak mau bisa terjadi revolusi rakyat juga bisa terjadi karena sudah menderita. Iya. Ada rakyat di kampung saya ini tak ada bilangan di kampung saya Tonano Leleng banyak rumah-rumah yang alasnya tanah boleh katanya baru dinding triplek. Kemudian sementara ada beberapa pejabat-pejabat oknum yang mengatakan pemerintah rumahnya bergedung bertiga-tiga dan di mana-mana. Jadi tidak ada pemerataan Tidak ada. dari segi fisik saja tertangkap. Iya. Nah, kalau kemudian itu yang Bapak lihat, apa yang Bapak lihat dari kepemimpinan Pak Oli Dodo Kamil? Bapak ini saja. Artinya saya bertanya kepada Bapak karena sebagai pemerhati politik dan dia apalagi bekas murid, apa kira-kira yang Bapak tangkap dari kepemimpinannya terhadap pemerintah di Sulawesi Utara terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pada umumnya? Ya, saya dan ini saya melihat situasi yang sekarang saya bertanya, ini kepentingan Pak Oli Dodo Kamil. Sekarang bagaimana keadaan rakyat? Artinya justru saya harus melihat pemerhati karena saya wartawan hanya akan melihat mengukur semua pendapat-pendapat pemerhati itu seperti apa Jadi sebenarnya. sekarang kita mesti objektif. Iya. Ukurannya sesuatu, ukurannya nasi dimasak yang bagus, kelihatannya nasinya bubur atau nasi. Sekarang kita bertanya, berat surut makmum enggak? Itu yang terjawab. Ya, artinya menurut Bapak, Berarti kepemimpinannya gimana? oh, jadi kalau memang sekarang keadaan rakyat sedikit buruk, berarti pemimpinannya buruk juga. Kita bukan bilang buruk. Ya, artinya bagaimana? Kira-kira apakah seperti Kita kan itu? ya, kita kan orang Ya, kira-kira. Jangan karena murid ini mau dilindungi ini Pak. Kita bukan melindungi, kita sekarang berbicara fakta. Iya, artinya faktanya bagaimana rakyat? Saya- Seperti tadi di kampung Bapak, rumahnya hanya beralaskan tanah, tapi tidak ada perhatian triplex. Sementara kemudian Bapak mengungkapkan Sementara banyak dewan, apa Dewan semua makmur gedung-gedung. semua sana. Iya.
Ya kan? Jadi ini miris sekali ya. Iya memang Bahwa gini. rakyat, oke. Nah sekarang itu akibat daripada pemerintah. Ya, bentuk pemerintah yang tidak kurang baik, bantu, ya. tidak ini. Jadi Tidak melihat ada juga mereka. karena begini Pak. Saya tadinya sebagai wakil ketua oleh Kamisan ya. Tapi saya tidak melihat, saya melihat fakta yang nyata. Sekarang permasalahan sekarang sudah bukan rahasia kok, Pak. Tidak boleh tanya lagi. Oh, Oke, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Robi sebagai mantan sekretaris dari Wakil Ketua Oli Wakil Ketua Oli Deddy Center maupun Dewan Pakar dari Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara. Yang ketuanya ada Tonas Mangku di Oke, yang diketuai oleh Pak Deki Tonaswangko, Deki Mengkom. Nah, dan ketua Manadonya adalah Michael Sadi SE. Sekarang beliau ada. dan ketuanya Michael Sandi. Itu Manado, Pak. Nah, demikian sekira sepintas tentang pandangan-pandangan dan penilaiannya terhadap pembangunan di Sulawesi Utara, Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara khususnya. Oke, kita akan ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa, salam sehat. Oke.